Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Assalamualaikum anak-anak ustazah, apa kabar? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Baik anak-anak ustazah, langsung saja kita masuk pembelajaran hari ini, yaitu tematik 6 dengan tujuan pembelajaran yaitu memahami dan mempraktekkan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan tradisional. Jadi ustazah berharap kita nantinya, anak-anak ustazah, bisa memahami dan mempraktekkannya. Untuk memahaminya, tentu anak-anak ustazah semua harus tahu terlebih dahulu apa itu gerak dasar. Ya, menurut Amung Makmun dan Yuda M. Saputra, gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Nah, gerak dasar yang seperti apa sih, Nak? Gerak dasar terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerak dasar lokomotor, yaitu gerakan tubuh yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat, seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan meluncur. Sudah menjadi gerakan sehari-hari ya, Nak? Yang kedua, gerak non-lokomotor, yaitu gerakan seluruh atau sebagian tubuh tanpa disertai perpindahan tempat. Contohnya, membungkuk, meregang, memutar tubuh, dan mengayunkan lengan. Dan yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif, yaitu gerakan tubuh yang menggunakan alat. Contohnya, mendorong, yaitu melempar, memukul, menendang, kemudian menerima, ada menangkap, dan memantulkan atau menggiring bola. Bagaimana anak ustazah? Sudah terbayang gerakan-gerakan yang ustazah berikan tadi? Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari ya, Nak? Dan sudah kita bahas juga di pembelajaran sebelumnya. Kita menggunakan kaki untuk berjalan, betul ya? Anak ustazah yakin sudah pandai semuanya berjalan, berlari, melompat. Ini sepertinya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Ketika bermain, ketika pergi ke rumah teman, ketika menemani bunda ke pasar, bisa jadi berjalan, ya Nak? Atau ketika bermain berlari-larian bersama teman. Kemudian juga meregangkan tubuh sebelum memulai olahraga nih, pemanasan biasanya. Kemudian juga memantulkan bola. Sering ya main bola? Menendang bola kaki. Nah, ini dia. Paling sering nih anak laki-laki. Dan gerakan-gerakan lainnya. Jadi terbagi ya, Nak, ada lokomotor, non-lokomotor, kemudian manipulatif. Kalau lokomotor tadi apa, Nak? Gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Kalau non-lokomotor berarti tanpa perpindahan tempat. Sedangkan manipulatif yaitu menggunakan alat. Diingat ya, Nak? Nah, agar lebih mudah dipahami, ustazah ingin bertanya kepada anak-anak ustazah. Pernahkah anak-anak ustazah memainkan
permainan tradisional? Pernah? Apa ayo coba permainannya? Main kelereng Ustazah. Wah, hebat. Main congklak Ustazah. Alhamdulillah. Nah, tapi kali ini Ustazah ingin mengajak anak-anak Ustazah bermain permainan tradisional, tapi tidak yang Ustazah sebutkan tadi. Main apa ya kira-kira? Kita akan belajar gerak dasarnya melalui permainan ini ya. Oleh karena itu, yuk kita lihat gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan tradisional engklek. Clara, Bintang, kalian sedang apa? Bu, cuma lagi ngobrol aja nih, Bu. Bubu, kamu punya permainan yang seru nggak? Kita bosen nih. Bagaimana kalau kita main engklek? Engklek? Iya, engklek adalah salah satu permainan tradisional yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Sepertinya kita lebih baik bermain di sini saja, jadi kita tidak kesulitan untuk membuat petaknya. Lalu, kapur itu untuk apa? Iya, untuk apa, Bu? Dan bagaimana cara bermainnya? Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Ayo, sekarang kita mulai bermain. Kalian sweet saja untuk menentukan siapa yang akan jalan duluan. Ayo Clara, aku pasti menang nih. Yeay, aku duluan. Pelan-pelan saja Clara, gak usah buru-buru. Tetap aku kok nanti yang menang. Aduh. Hati-hati Clara, jangan sampai jatuh. Nah, loh. Lihat Bu, Clara sempoyongan gitu. Bagaimana anak-anak Ustazah, sudah diperhatikan permainan yang dimainkan oleh Clara dan Bintang tadi? Apa nama permainannya, Nak? Ya, benar, engklek. Nah, sudah dilihat ternyata seru ya, Nak, permainan tradisional ini. Dengan menggunakan alat sederhana, kita sudah merasakan keseruan yang luar biasa bersama teman. Karena sekarang lagi masa pandemi, ya kita boleh bermain dengan kakak adik ya. Insya Allah tidak kalah seru. Dan boleh ajak orang tua juga di rumah. Ya, sekarang yang ingin Ustazah tanyakan, di manakah letak penggunaan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Ayo, ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Ya, benar sekali anak Ustazah, ketika Bintang melompat, Bintang sedang melakukan gerak dasar lokomotor. Apa tadi gerak dasar lokomotor? Yaitu berpindah tempat. Pintar. Selanjutnya, yaitu ketika Bintang mengayunkan tangannya untuk melemparkan pecahan batu atau genting. Nah, itu dinamakan dengan gerak dasar non-lokomotor, yaitu mengayunkan lengan. Sedangkan ketika Bintang melemparkan pecahan batu atau genting tadi, itu dinamakan
gerak dasar manipulatif, yaitu melempar. Bagaimana anak-anak ustazah, sudah terlihat ya perbedaannya? Sudah paham sampai di sini? Apa itu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Insya Allah bisa ya nak. Dan ternyata lewat permainan tradisional ini kita mendapatkan banyak manfaat selain dari gerakan-gerakan tadi yang membuat fisik kita semakin sehat. Apa saja sih manfaatnya? Ada yang ingin tahu? Selain menyenangkan, lewat permainan tradisional ini, anak-anak ustazah semakin berani untuk berbicara atau berpendapat dan juga mau mendengarkan kata-kata dari orang lain. Selain itu, ketika bermain engklek, anak ustazah juga semakin sabar menunggu giliran, ya nak ya? Menunggu temannya ketika bermain. Dan juga ternyata dapat meningkatkan logika matematika. Kapan itu ustazah? Yaitu ketika anak ustazah menghitung jarak antar kota. Dan kemudian juga membangun toleransi. Apa sih itu toleransi ustazah? Yaitu ustazah mulai memikirkan kepentingan orang lain, tidak hanya kepentingan diri sendiri. Dan yang paling penting lagi, permainan tradisional itu seru. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo anak-anak ustazah, kita sama-sama memainkan permainan tradisional di rumah masing-masing bersama kakak adik atau ayah bunda dan nikmati keseruannya. Yuk kita coba sekarang. Tinggalkan dulu gadget, handphone, dan lain-lainnya. Lalu beralih ke permainan tradisional dan rasakan manfaatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sambil bermain kita juga belajar. Kita jadi tahu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan tradisional. Ya, anak-anak ustazah boleh dicoba ya di rumah. Dan inilah akhir pembelajaran kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anak ustazah semua. Dan kita akhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.